Kabupaten Sidoarjo memang menjadi salah satu kota yang menerapkan sanksi cukup tegas dan pemberlakuan denda yang cukup besar dibanding kabupaten atau kota lainnya. Bahkan, saat kota Surabaya belum memberlakukan sanksi denda, Kabupaten Sidoarjo di awal-awal pemberlakuan sanksi sudah menerapkan denda hingga opsi hukuman kurungan penjara termasuk dalam razia di sejumlah tempat usaha. Dalam razia pada sejumlah kafe dan restoran di wilayah jantung kota Sidoarjo yang melanggar aturan protokol kesehatan, mulai tidak memakai masker hingga tidak menyediakan kelengkapan protokol kesehatan COVID-19 di tempat usaha, mendapatkan sanksi sidang di tempat dan denda Rp500.000 hingga Rp5 juta dengan subsidi 3 minggu kurungan penjara dan izin usahanya dicabut. Rara Ayuning Tias, salah satu pemilik kafe, bahkan mengaku mendapatkan sanksi denda cukup besar hingga Rp5 juta atau opsi penutupan tempat usaha karena belum memindahkan tempat cuci tangan sesuai protokol kesehatan di kafenya. Tanda social distancing sama kita belum pindah tempat cuci tangan, itu aja sih. Terus kemudian dendanya sampai berapa? Kalau dendanya kena 5 juta. Kaget nggak sih kok banyak banget? Ya kaget, saya kira ya emang dipukul rata segitu karena kan ngomongnya maksimalnya 50. Oke lah 5 juta, saya yang di sidang pertama. Ternyata setelah itu teman saya di sidang, saya tanya kena berapa, cuma kena 500. Dan itu sama pelanggarannya. Terus tadi sempat tanya gimana dasarnya bisa kena 5 juta itu, gimana perhitungannya. Terus? Itu katanya ya udah itu udah putusan hakimnya gitu. Nah itu kalau menurut saya ya 5 juta ya keberatan. Seperti yang dikeluhkan oleh Rara Ayuning Tias, ada nilai besaran denda yang tidak sama yang diberikan pada pelanggar perda. Jika Pergub nomor 53 tahun 2020 sebagai payung hukum yang membawai besaran sanksi yang diterapkan, namun pada pelaksanaannya juga disesuaikan dengan Perbub atau perwali di kabupaten atau kota masing-masing. Jika di Sidoarjo denda pelanggar perseorangan sebesar Rp150.000 atau hukuman penjara 3 hari bagi yang tak bisa membayar denda, di kabupaten atau kota lain bervariasi besaran dendanya. Di Kabupaten Probolinggo misalnya, sanksi denda bagi pelanggar prokes bervariasi antara Rp30 hingga Rp200.000. Di Kabupaten Ngawi, sanksi denda yang diterapkan dalam sidang di tempat bahkan hanya berupa denda sebesar Rp10.000 dan biaya perkara sebesar Rp1.000. Sementara di kota Surabaya, sanksi denda pelanggar prokes perseorangan yang diterapkan dalam operasi justisi di beberapa lokasi juga bervariasi, mulai Rp50 hingga Rp100.000 tergantung pada keputusan hakim dalam sidang di tempat. Sanksi di sini yang kita terapkan adalah sanksi administrasi atau denda. Denda yaitu maksimal 50 juta untuk kurungan 3 bulan. Rata-rata di sini adalah masyarakat belum sadar akan adanya penggunaan masker. Menurut Syafri Abdullah, Humas PN Surabaya sekaligus salah satu hakim sidang di tempat untuk pelanggar protokol kesehatan menyebutkan, besaran sanksi denda yang diterapkan pada pelanggar protokol kesehatan sudah sesuai dengan Pergub nomor 53 tahun 2020. Bahkan, jika pelanggar protokol kesehatan yang tidak mampu membayar, bisa diganti dengan kebijakan melakukan kerja sosial, seperti membersihkan jalan raya atau tempat umum lainnya. Tapi sebenarnya tujuan kerja sosial ini, bersih-bersih, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus juga mungkin rasa malu. Karena di bagian dadanya itu ada tulisan pelanggar protokol COVID-19. Apakah efektif atau tidak ya? Mungkin kalau di daerah
seperti jalan raya di Darmo atau di pemukiman yang elit, mungkin efektif itu hukuman pengganti. Kalau denda mungkin efektif di daerah-daerah seperti daerah pinggiran.